netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Selamat Natal. Marilah kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau yang mulia, Engkau yang mengizinkan kami menikmati Natal di tahun 2020, sebagaimana kami ada saat ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu di hari yang berbahagia ini. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, hingga firman yang kami renungkan menjadi berkat, menjadi sabda yang indah, yang memperkaya semangat, keimanan, dan juga harapan di masa Natal ini. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini berdasarkan perikop Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 menyatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ibu Bapa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di Natal 2020 ini, kita mengingat kembali firman Tuhan dalam bacaan saat ini, bahwa Yusuf, anak Tuhan yang dipilih untuk menerima mandat begitu besar, yaitu menjadi orang tua dari bayi
yang dilahirkan sebagai juru selamat dunia. Dengan berbagai beban yang ada di benaknya, dalam konteks saat itu, bagi seorang laki-laki yang belum menikah namun memiliki keturunan dengan pasangannya adalah satu perbuatan yang tercela. Dan oleh karenanya, di tengah mandat yang begitu besar, di tengah situasi dengan segala pertanyaan di dalam dirinya, ada ketakutan yang mengitari hati pikirannya, mentalnya, sehingga berbagai pertimbangan membuat ia, seperti yang dikatakan di ayat 19, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ada sesuatu yang lumrah atau alamiah, ketakutan dimiliki seseorang. Ketakutan oleh karena adanya penolakan, adanya sanksi sosial, ada hal-hal yang diproyeksi akan terjadi pada diri kita sebagai manusia, jika itu membebani kita, memberatkan kita, bahkan juga memberikan sesuatu yang membuat kita mengalami penderitaan. Yusuf mengalami itu sebagai seorang anak manusia yang juga memiliki ketakutan, yang memiliki beban sosial dan berbagai beban yang ada di dalam dirinya. Ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam Yusuf itu kemudian hilang. Walaupun mungkin tidak sesegera seperti yang dikatakan dalam Alkitab ini, bahwa ketika mimpi, ketika ada penglihatan, malaikat Tuhan datang kepadanya, memintanya untuk tetap terus mendampingi Maria, dan bahkan juga membesarkan anak yang kemudian akan dilahirkan itu, yang kemudian juga diberi nama Yesus. Ketakutan itu mungkin perlahan akan sirna, hilang, namun juga ada selalu pertanyaan-pertanyaan dalam diri. Apakah aku mampu melakukannya? Namun Tuhan mengingatkan melalui malaikat. Tuhan mengingatkan kepada Yusuf, apapun yang akan terjadi pada dirimu, apapun yang akan menjadi beban ke depan, ingatlah seperti yang dinamakan untuk anak yang akan dilahirkan itu, Immanuel. Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan akan tetap terjadi, akan nyata bagi orang-orang yang melakukan perintahnya, yang menerima mandat, sekalipun berat, sekalipun penuh dengan tanda tanya, namun bagi orang yang berjalan di dalam Tuhan melaksanakan itu semua, lebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka penyertaan Tuhan tentu akan digenapi. Benarlah demikian bahwa hingga saat ini, di tahun 2020 ini, narasi tentang Yusuf yang mendampingi Maria, membesarkan Yesus, menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan penuh kasih, itu yang membuat kita sampai saat ini menerima narasi di mana keluarga penuh cinta kasih, di mana keluarga, di mana tanggung jawab, di mana seluruh tugas-tugas yang diberikan Tuhan itu betul-betul diemban dan menjadi berkat bagi kita hingga saat ini. Tuhan menyertai keluarga ini, Tuhan membesarkan apa yang menjadi narasi yang dibangun oleh karena cinta kasih, ketulusan, dan keinginan melayani Tuhan itu, sehingga menjadi narasi yang tak lekang dimakan waktu. Di Natal yang syahdu ini, di Natal, di tahun yang penuh dengan pergumulan ini, oleh karena pandemi COVID-19 yang telah memporandakan berbagai sektor kehidupan, ada rasa takut, ada rasa khawatir kita untuk menjalani masa yang akan datang. Memasuki tahun yang masih penuh misteri. Bagaimana kita merayakan Natal di tengah-tengah masa yang kelabu ini? Apakah tetap akan ada kesukacitaan di masa Natal ini? Tentu, Natal harus tetap dirayakan dengan sukacita.
Karena apa? Karena betul bayi Kristus, bahwa betul Sang Juru Selamat yang adalah penyerta kita, Allah yang beserta kita itu, tetap memampukan kita hingga saat ini menjalani kehidupan. Bahwa ada banyak kehilangan, ada banyak tangisan, ada banyak derita yang kita harus alami. Misteri kehidupan itu tetap harus kita lewati, tetap harus kita gumuli, tetap harus kita hadapi. Dan bahkan kita diajak untuk tetap bersyukur dan bersukacita agar Natal yang berada di tahun pandemi ini, di tahun yang berat ini, tetap menunjukkan kita adalah umat yang berpengharapan, umat yang mau bangkit oleh karena Allah menyertai kita. Ketika Kristus lahir di dunia ini, mengambil rupa anak manusia, adalah wujud janji Tuhan, penyertaan yang nyata untuk terus kita imani sepanjang masa. Apapun badai kehidupannya, apapun ujian-ujian ke depan, apapun tantangan yang harus kita hadapi, salib yang harus kita pikul, yakinlah Sang bayi Kristus yang lahir di palungan, yang lebih dahulu menderita untuk kita itu, telah menunjukkan jalan kehidupan di mana umat Tuhan haruslah menjadi umat yang berpengharapan, umat yang bangkit di tengah-tengah keterpurukan, umat yang berani beranjak dari rasa takut ke arah atau menuju rasa percaya dan berserah sepenuhnya pada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Akan hari-hari esok yang penuh misteri, akan hari-hari yang masih penuh dengan tantangan, Tuhan menyertai kita. Akan semua yang masih kita khawatirkan, sekalipun ada keberanian dari perkataan di lidah kita, bukan berarti absennya rasa takut. Tapi dengan menyatakan kita berani berjalan di dalam segala tantangan kehidupan, karena kita pegang janji penyertaan Tuhan itu, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala pasang surut kehidupan ini. Dan marilah kita semua di masa Natal ini terus saling menjaga, saling mengingatkan, saling juga memberikan kekuatan, mendorong agar satu sama lainnya berpengharapan. Sehingga kita dengan semangat yang mau bangkit dari keterpurukan suasana ini, itu pun juga berkontribusi untuk perubahan bangsa ini, di mana kita boleh bangkit menjadi bangsa yang boleh melewati badai kehidupan saat ini. Dan kita doakan selalu umat yang berjuang, insan-insan yang berjuang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan kita pun menjadi bagian dari upaya tersebut agar nama Tuhan dimuliakan. Dan kisah-kisah, pengalaman-pengalaman ini boleh menjadi narasi yang akan menjadi legacy, menjadi pengalaman yang indah bagi anak cucu ke depan, bahwa umat yang disertai Allah terus berpengharapan, terus menjalani kehidupannya di tengah badai kehidupan, dan Tuhan memenangkannya. Mari membangun narasi pengharapan itu. Mari membangun narasi bangkitnya semangat oleh karena Kristus lahir di dalam hati, pikiran kita, dan memampukan kita menghadapi segala badai kehidupan. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa terkasih, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun karena penyertaan Tuhan sajalah kami dimampukan untuk menjalani seluruh kehidupan kami dengan berbagai ujian, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pula misteri kehidupan yang belum kami ketahui. Biarlah dengan nama Tuhan kami pegang janji Tuhan, kami berjalan di dalamnya, dan berbagai pergumulan dapat kami lalui, bahwa ada jalan Tuhan, ada solusi di balik ini semua. Dan Tuhan pula memampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang indah, menjadi putra-putri Tuhan yang menyatakan kelahiran Kristus melalui kata dan perbuatan kami, menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam hari-hari kami,
di bagian penuh keterpurukan maupun juga di bagian-bagian penuh dengan sukacita. Nama Kristus dimuliakan oleh karena Tuhan menyertai kami. Sertai kami semua, gereja-gerejamu, bangsa dan negara ini, bahkan umatmu di seluruh dunia yang bergumul oleh karena pandemi ini. Mampukan kami melewatinya. Mampukan kami menang atas ini semua. Dan biarlah kejadian-kejadian yang telah berlalu ke depan ini menjadi cerita-cerita, narasi-narasi yang akan dikenang sepanjang masa. Bahwa karya Tuhan terjadi di atas anak-anakmu, dan anak-anakmu dipakai untuk bersaksi akan karya dan kemurahan Tuhan itu. Dalam nama Kristus Yesus, jadilah berkat-Mu bagi kami semua di masa Natal ini, di masa tahun baru, bahkan di masa-masa yang akan datang. Amin.